Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardian Saputra dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dari kelas PTO 01. Ingin menjelaskan tentang sistem penerangan pada kendaraan mobil konvensional. Sebelum kita memasuki pembahasan terlebih dahulu, kita harus mengetahui definisi sistem penerangan itu seperti apa, serta komponen-komponen sistem penerangan. Dan yang terakhir itu, bagian-bagian komponen sistem penerangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu definisi sistem penerangan. Apa sih sistem penerangan itu? Sistem penerangan adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan atau semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara. Dan yang kedua itu, komponen-komponen sistem penerangan. Ada beberapa komponen sistem penerangan, diantaranya yaitu baterai. Baterai sendiri berfungsi sebagai sumber arus arah DC atau direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif diberi kode 30 dan kutub negatif atau minus diberi kode 31. Yang kedua itu ada kunci kontak atau switch. Pada kelistrikan otomotif menggunakan kunci kontak atau ignition switch sebagai saklar utama yang menghubungkan sistem kelistrikan dengan sumber tenaga baterai. Kunci kontak sendiri mempunyai beberapa posisi, yaitu O, terputus dari sumber tegangan atau baterai; ACC, terhubung dengan arus baterai tetapi hanya untuk kebutuhan aksesoris; ON, terhubung ke sistem pengapian atau ignition; STAR, untuk start. Nah, yang ketiga, saklar. Saklar dapat dioperasikan dengan cara menekan dan melepas atau menarik dan melepas sehingga kontak gerak akan berpindah dari 56A ke 56B atau sebaliknya. Saklar tersebut mempunyai 3 posisi berhenti pada posisi tidak ditarik atau posisi 0. Tidak ada kontak yang berhubungan dengan 30 atau positif baterai bila ditarik 2 kali atau posisi 2. Kontak 30 atau positif baterai akan berhubungan dengan 56 ke saklar DIM. Yang keempat ada sekring atau fuse. Sekring adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Nah, yang kelima ada pengedip atau flash. Pengedip digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip. Nah, yang keenam itu ada relay. Relay adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Yang ketujuh, ada kabel penghubung. Kabel penghubung adalah suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya, yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi konsleting. Nah, itu tadi beberapa dari komponen-komponen pada sistem penerangan, yaitu baterai, kunci kontak atau switch, saklar, sekring atau fuse, pengedip atau flash, relay, dan kabel penghubung. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sistem kelistrikan bodi. Bagian yang pertama yaitu lampu kepala. Lampu ini ditempatkan di depan kendaraan, berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari. Sistem lampu depan terdiri dari sekring lampu kepala, saklar kontrol lampu, saklar dim, indikator lampu jauh, dan lampu-lampu besar.
Umumnya lampu kepala dilengkapi lampu jarak jauh dan jarak dekat. Nyala lampu jarak jauh dan jarak dekat dikontrol oleh dimmer switch. Lampu kepala menyala bersamaan dengan lampu belakang melalui saklar tarik atau putar. Ada dua tipe lampu besar yang digunakan pada kendaraan, yaitu lampu besar tipe silk beam dan lampu besar tipe semi silk beam. Nah, yang kedua itu lampu kota. Lampu kota atau disebut juga lampu posisi depan dan belakang merupakan lampu yang berfungsi untuk penerangan dalam kondisi senja atau fajar, di mana kondisi cahaya di sekitar kendaraan tidak begitu gelap. Yang ketiga, lampu tanda belok. Lampu tanda belok atau sein dan lampu asar adalah dua sistem tanda yang berbeda, tetapi menggunakan komponen yang sama. Nah, perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah lampu tanda belok digunakan bila kendaraan akan mengubah arah atau berbelok, sedangkan lampu hasar digunakan apabila dalam keadaan bahaya. Misalnya, mobil sedang menarik atau ditarik mobil lain. Mobil berhenti darurat karena ada kerusakan. Oleh karena itu, lampu hasar harus dapat dinyalakan tanpa harus menyalakan kunci kontak. Nah, yang keempat yaitu lampu rem. Lampu rem pada kendaraan bermotor biasanya berwarna merah dan ditempatkan di bagian belakang yang menyatu dengan lampu kota atau posisi. Lampu rem akan selalu menyala bila pedal rem diinjak, karena pada saat pedal rem diinjak, tekanan tuas pedal rem cenderung ke posisi atas atau tidak mengerem. Yang kelima itu lampu mundur. Lampu mundur pada kendaraan bermotor berfungsi di samping untuk memberi tanda mundur pada kendaraan yang berada di belakangnya, juga berfungsi untuk menerangi bagian belakang mobil tersebut. Berikutnya itu kita akan memasuki cara kerja sistem penerangan. Nah, yang pertama itu cara kerja lampu kepala. Cara kerja lampu kepala itu memiliki tipe tanpa relay lampu depan atau relay kombinasi. Yang pertama itu cara kerja lampu dekat atau LO beam. Pada saat saklar kontrol lampu pada posisi head dan saklar dim pada posisi low, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala, lampu dekat, saklar dim, saklar kontrol lampu, dan menuju massa sehingga lampu depan atau dekat akan menyala. Nah, yang kedua itu cara kerja lampu jauh HI beam dari tipe tanpa relay atau relay kombinasi. Pada saat saklar kontrol lampu pada posisi head dan saklar dim pada posisi high, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala jauh, saklar dim, saklar kontrol lampu, dan menuju massa sehingga lampu depan atau jauh akan menyala. Pada saat bersamaan, arus dari baterai juga akan mengalir ke lampu indikator jauh, saklar dim, saklar kontrol lampu, dan menuju massa sehingga indikator lampu jauh pada meter kombinasi akan menyala. Yang ketiga itu cara kerja lampu flash pada tipe tanpa relay lampu atau relay kombinasi pada cara kerja lampu kepala, yaitu pada saat saklar dim digerakkan ke posisi flash, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala jauh, saklar dim, dan menuju massa sehingga lampu depan atau jauh akan menyala. Pada saat yang bersamaan, arus dan baterai juga mengalir ke lampu indikator jauh, saklar dim, dan menuju massa sehingga indikator lampu jauh pada meter kombinasi akan menyala. Terlihat di sini bahwa lampu jauh akan menyala tanpa arus dilewatkan pada saklar kontrol lampu. Dengan demikian, lampu kepala dan indikator lampu kepala jauh akan tetap dapat dinyalakan meskipun saklar kontrol lampu pada posisi off. Nah, tipe selanjutnya itu tipe dengan relay lampu depan dan tidak dengan relay kombinasi. Di antaranya itu cara kerja lampu dekat atau LO beam dan cara kerja lampu jauh HI beam, serta cara kerja dengan lampu depan flash. Yang pertama itu cara kerja lampu dekat atau LO beam. Pada saat saklar kontrol lampu pada posisi head dan saklar dim pada posisi low, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala,
Kumparan pada relay lampu kepala, saklar kontrol lampu, saklar dim dan menuju masa sehingga relay lampu depan akan bekerja. Selanjutnya, arus dari baterai mengalir ke sekring relay lampu kepala dekat, saklar dim dan menuju ke masa sehingga lampu dekat menyala. Yang kedua, cara kerja lampu jauh atau HI beam pada tipe dengan relay lampu depan dan tidak dengan relay kombinasi, yaitu pada saat saklar kontrol lampu pada posisi hit dan saklar dim pada posisi high, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala. Kumparan pada relay lampu kepala, saklar kontrol lampu, saklar dim dan menuju masa sehingga relay lampu depan akan bekerja. Selanjutnya, arus dari baterai mengalir ke sekring relay lampu kepala jauh, saklar dim dan menuju ke masa sehingga lampu jauh menyala. Selain itu, arus yang menuju ke lampu kepala juga melalui lampu kepala dekat, indikator lampu kepala jauh, dan menuju ke masa. Dikarenakan lampu kepala jauh dan indikator lampu jauh dirangkai seri dengan tahanan lampu jauh yang lebih tinggi, maka lampu kepala jauh tidak akan menyala. Sebaliknya, lampu indikator jauh yang akan menyala terang. Yang ketiga itu cara kerja lampu depan flash dalam tipe dengan relay lampu depan dan tidak dengan relay kombinasi, yaitu pada saat saklar kontrol lampu pada posisi flash, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala. Kumparan pada relay lampu kepala, saklar dim dan menuju masa sehingga relay lampu depan akan bekerja. Selanjutnya, arus dari baterai mengalir dari sekring relay lampu kepala jauh, saklar dim dan menuju ke masa sehingga lampu jauh menyala. Selain itu, arus menuju ke lampu kepala juga melalui lampu kepala dekat, indikator lampu kepala jauh dan menuju ke masa. Dikarenakan lampu kepala dekat dan indikator lampu jauh dirangkai seri dengan tahanan lampu dekat yang lebih tinggi, maka lampu kepala dekat tidak akan menyala. Sebaliknya, lampu indikator jauh akan menyala terang. Berikutnya itu tipe relay lampu depan dengan relay kombinasi. Ada beberapa cara kerjanya, yaitu cara kerja pada lampu dekat LO beam, cara kerja pada lampu jauh HI beam, dan cara kerja depan flash, cara kerja lampu kota, cara kerja lampu tanda belok, serta cara kerja lampu rem. Yang pertama itu cara kerja lampu dekat atau LO beam pada relay lampu depan dengan relay kombinasi. Pada saat saklar kontrol lampu pada posisi hit dan saklar dim pada posisi low, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala. Kumparan pada relay lampu kepala, saklar kontrol lampu, saklar dim dan menuju masa sehingga relay lampu depan akan bekerja. Selanjutnya, arus dari baterai mengalir ke sekring relay lampu kepala, relay dim atau kombinasi lampu dekat dan menuju ke masa sehingga lampu dekat menyala. Yang kedua, cara kerja lampu jauh HI beam pada tipe relay lampu depan dengan relay kombinasi. Cara kerja lampu jauh itu pada saat saklar kontrol lampu pada posisi hit dan saklar dim pada posisi high, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala, relay lampu kepala, saklar kontrol lampu, saklar dim dan menuju masa sehingga relay lampu depan akan bekerja. Selain itu, arus juga mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala, relay lampu kepala, kumparan pada relay kombinasi, saklar dim dan menuju ke masa sehingga relay kombinasi bekerja. Selanjutnya, arus dari baterai mengalir ke sekring relay lampu kepala, relay dim atau kombinasi lampu kepala jauh dan lampu indikator jauh menuju ke masa sehingga lampu kepala jauh dan indikator lampu kepala jauh menyala. Yang ketiga itu cara kerja lampu flash pada tipe lampu depan dengan relay kombinasi. Pada saat saklar kontrol lampu pada posisi flash, arus mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala, relay lampu kepala, saklar dim menuju masa sehingga relay lampu depan akan bekerja. Selain itu, arus juga mengalir dari baterai menuju sekring lampu kepala, relay lampu kepala, kumparan pada relay kombinasi, saklar dim dan menuju ke masa sehingga relay kombinasi dapat bekerja. Yang keempat yaitu cara kerja lampu kota.
Ada dua tipe pada cara kerja lampu peta, yaitu yang pertama tipe terhubung langsung tanpa relay dan tipe dengan relay lampu belakang. Yang pertama itu tipe terhubung langsung tanpa relay. Pada saat saklar kontrol lampu pindah ke posisi tile, arus mengalir dari baterai menuju sekring saklar kontrol lampu belakang dan menuju ke massa sehingga lampu belakang menyala. Yang kedua tipe dengan relay lampu belakang. Pada saat saklar kontrol lampu pindah ke posisi tile, arus listrik mengalir dari baterai, sekring kumparan pada relay lampu belakang, saklar kontrol lampu dan menuju ke massa sehingga relay lampu belakang bekerja. Akibatnya arus mengalir dari baterai, sekring lampu belakang dan menuju ke massa sehingga lampu belakang menyala. Berikutnya yaitu cara kerja lampu tanda belok. Cara kerja pada lampu tanda belok yaitu saat saklar tanda belok diposisikan ke kiri, pada saat saklar tanda belok diposisikan ke kiri, kondisi akan antara terminal L dan flasher lampu tanda belok dan massa akan berkelanjutan sehingga mengaktifkan transistor dan relay sisi kiri. Selanjutnya arus dari baterai menuju sekring utama terminal B flasher, kumparan relay kiri transistor massa sehingga relay kiri pada flasher bekerja dan arus mengalir ke terminal LL menuju lampu indikator belok kiri. Saat saklar tanda belok diposisikan ke kanan, kondisi antara terminal ER dari flasher lampu tanda belok dan massa akan berkelanjutan sehingga mengaktifkan transistor dan relay sisi kanan. Selanjutnya arus dari baterai menuju sekring utama terminal B flasher, kumparan relay kanan transistor massa sehingga relay kanan pada flasher bekerja dan arus mengalir ke terminal LR menuju lampu tanda belok dan indikator tanda belok kanan. Dan yang terakhir itu cara kerja lampu tanda bahaya pada tipe relay lampu depan dengan relay kombinasi. Pada saat saklar lampu tanda bahaya di posisi on, kondisi antara terminal EHW dari flasher lampu tanda belok dan massa akan berkelanjutan sehingga mengaktifkan transistor dari relay sisi kanan dan kiri. Selanjutnya arus dari baterai menuju sekring utama terminal B flasher, kumparan relay kanan dan kiri transistor massa sehingga relay kanan dan relay kiri pada flasher bekerja pada arus mengalir ke terminal LR dan LL, yaitu right dan left menuju lampu tanda belok dan indikator tanda belok kanan dan kiri. Oke, terima kasih. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada sistem penerangan pada kendaraan mobil konvensional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.